Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Kali ini kakak akan mengajarkan kalian terkait sistem informasi akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Winda Wulandari. Kakak berasal dari Universitas Negeri Padang. Sebelum kita lanjut ke teorinya, kakak akan menjelaskan lebih dahulu apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, tujuan pembelajarannya, dan materi apa saja yang kakak akan ajarkan kepada adik-adik. Yang pertama, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Indikator pencapaiannya yaitu menyimpulkan pengertian akuntansi, menjelaskan manfaat akuntansi, mengklasifikasi macam-macam bidang akuntansi, membedakan profesi akuntan, dan yang terakhir etika profesi akuntan. Kompetensi dasar yang keduanya yaitu menjanjikan akuntansi sebagai sistem informasi. Indikator pencapaiannya yaitu prinsip dasar akuntansi dan menyajikan laporan akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuan pembelajaran. Melalui blended learning, peserta didik dapat menyimpulkan berbagai pengertian akuntansi, menjelaskan manfaat akuntansi, membedakan bidang akuntansi, membedakan profesi akuntan, menjelaskan etika profesi akuntan, serta dapat menghitung laporan sesuai prinsip akuntansi dan dapat menyajikan sebuah laporan akuntansi sebagai sistem informasi yang dijadikan dasar sebuah keputusan dengan rasa tanggung jawab. Materi pembelajaran yang kakak akan sampaikan dasar-dasarnya yaitu berbagai pengertian dan manfaat akuntansi. Yang kedua, bidang-bidang akuntansi serta macam-macam profesi akuntan. Yang ketiga, etika profesi sebagai akuntan. Dan yang terakhir, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu accounting yang artinya menghitung. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan akuntansi disebut dengan akuntan. Manfaat akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan. Seperti disebutkan di atas, proses akuntansi akan memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang memerlukannya, baik itu pihak internal maupun eksternal. Informasi keuangan tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan manajerial. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan mengetahui informasi keuangan, maka seseorang atau perusahaan dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan dengan baik akan membantu kita dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak pengeluaran. Materi selanjutnya yaitu bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau disebut dengan financial accounting. Akuntansi keuangan atau financial accounting adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan untuk diinformasikan kepada pihak luar perusahaan. Yang kedua yaitu akuntansi biaya atau disebut dengan cost accounting. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan
untuk menetapkan dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu akuntansi perpajakan atau disebut dengan tax accounting. Akuntansi perpajakan atau tax accounting adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan. Yang keempat, akuntansi anggaran atau disebut dengan budgeting. Akuntansi anggaran atau budgeting adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam profesi akuntan. Yang pertama, akuntan intern atau akuntan privat atau disebut dengan private accountant. Tugas akuntan intern yaitu yang pertama menangani masalah perpajakan, yang kedua melakukan pemeriksaan intern, yang ketiga menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan ekstern, yang keempat menyusun sistem akuntansi perusahaan, dan yang kelima menyusun anggaran. Yang kedua, akuntan publik atau public akuntan. Tugas akuntan publik yaitu yang pertama memberikan jasa perpajakan atau disebut dengan tax service, yang kedua melakukan pemeriksaan atau disebut dengan auditing, dan ketiga memberikan jasa konsultasi manajemen atau disebut dengan manajemen advisory service. Yang ketiga, akuntan pemerintah atau yang disebut dengan government accountant. Akuntan pemerintah ialah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini bekerja pada badan pemerintah. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah salah satu profesi akuntansi di mana seorang akuntan ini memiliki tugas dalam suatu pendidikan akuntansi yaitu mengajar, menyusun kurikulum, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Materi selanjutnya, etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi terdiri dari 4. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, dan yang keempat objektivitas etika profesi akuntansi. Yang pertama tanggung jawab profesi. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua kepentingan publik. Arti publik di sini meliputi klien, pemerintah, investor, pemberi kredit, pegawai, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan tersebut dalam kinerjanya sebagai seorang profesional. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus dipegang tinggi oleh seorang akuntan agar bisa menjaga kepercayaan publik. Dan yang terakhir, yang keempat, objektivitas etika profesi akuntansi. Selain integritas, seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Materi yang terakhir, prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi ada 7. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi atau disebut dengan economic entity principle. Yang kedua, prinsip periode akuntansi atau disebut dengan period principle. Dan yang ketiga, prinsip satuan moneter atau disebut dengan unit monetary principle. Yang keempat, prinsip biaya historis atau disebut dengan historical cost principle. Yang kelima yaitu prinsip
kesinambungan usaha atau disebut dengan going concern principle. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh atau disebut dengan full disclosure principle. Dan yang terakhir yaitu prinsip pengakuan pendapatan atau disebut dengan revenue recognition principle. Sekian dari kakak. Sekian materi dari kakak. Apabila ada kata-kata kakak yang salah, tolong dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua yang kakak sampaikan tadi. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.